Saya tuh mimpi kayak di laut terus ada kayak angin. Nah, posisi tidur itu saya lihat istri saya itu kayak bukan istri saya. Selembihnya ini kan. Selamatkan anak dan kau selalu terbang ke alam air itu. Deng dong deng dong deng. Kamu harus menjadi titisannya karena kamu bagian dari kita. Assalamualaikum Sobat Mata Langit, jumpa lagi dengan saya Ratna Listi Saya Panglima Langit. di channel kesayangan kita semua, Mata Langit. Apa kabar? Semoga Sobat Mata Langit sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini ada tamu pasien dari Surabaya, yaitu keluarga Papa Anwar yang membawa putrinya Mbak Ika, dan ini diantar oleh suaminya Mas Gofur. Nah, Mbak Ika ini merasa ada sesuatu yang di luar nalar yang dialami bahkan sejak SMP. Sekarang dan suaminya sudah menikah hampir 4 tahun tapi belum punya anak. Itu salah satu yang ingin diungkap nanti. Kemudian hal lain yang di luar nalar itu apa yang dialami dari sejak SMP itu? Sering lihat penampakan katanya. Iya, ada kayak bayangan putih sama hitam terus melintas gitu. Padahal pintu belakang itu tutup gitu. Grandat kayak didobrak gitu. Terus habis itu pernah Waktu SMP ya? Pernah juga diajak sama Ratu Kidul di istananya. Terus habis itu ini apa kayak nggak dibolehin pulang gitu. Terus saya ingat orang tua saya, akhirnya kan lewat laut tuh. Saya ngedok pakai kaki, lautnya terbelah. Terus saya lari langsung hilang masuk ke diri alam, saya. Masuk ke alam yang nyata ya. Terus sering dapat ini firasat waktu ada kejadian gempa bumi, katanya dikasih mimpi apa gimana? Iya, waktu hari Kamis malamnya itu saya tuh mimpi kayak di laut terus ada kayak angin, terus tiba-tiba muncul kayak bangunan, kan ombaknya kehalang sama bangunan. Lah, itu di pintunya tuh kayak pintu model masjid. Terus suami saya juga mimpi angin itu kayak angin puting beliung, Terus habis itu hari Jumatnya tuh gempa 2 kali kan itu. Di mana? Di Tuban itu titiknya. Oh iya iya. Nah, waktu suaminya mimpi itu barengan mimpinya? Hari itu juga. Hari itu juga? Iya. Nah, kalau suaminya sendiri apa yang dirasakan dianggap di luar nalar? Ya itu tadi. Kadang istri cerita kalau sukmanya yang keluar itu, nah, posisi tidur itu saya lihat istri saya itu kayak bukan istri saya. Jadi ada kayak raga lain yang masuk ke badannya iya. Jadi istrinya sering melihat dirinya sendiri ya? Itu gimana? Apakah setiap malam atau di malam tertentu? Ya enggak setiap malam juga sih, kayak tiba-tiba gitu loh Mbak. Kadang langsung keluar terus lihat diriku sendiri gitu. Kalau orang biasa kalau di alam gini kan bisa nutup pintu, saya juga di sana juga bisa megang pintu gitu. Terus lihat ayah sama ibu itu, padahal posisi lihat badan saya sendiri, badan ini gitu. Keluar dari raga gitu. Katanya dulu pernah cerita ke bapak nggak percaya ya? Gimana Pak ceritanya awalnya? Iya ya, memang nggak percaya. Saya kira ya seperti mimpi biasa Mbak Ratna. Jadi ya kejar mimpi, oh itu mimpi biasa seperti itu. Tapi lama kelamaan terus saja setiap dia mimpi di malam hari itu mesti paginya ngetok pintu saya. Saya masih tidur diketok pintu. Ya saya lagi cerita gitu masalah itu tadi Nyiloro Kidul juga itu. Terus banyak lagi ya, pokoknya saya sendiri juga heran anak saya kena apa gitu loh. Makanya terus saya bawa ke sini aja biar tahu, biar ada pengungkap ada apa sebetulnya anak saya itu gitu loh. Jadi setiap di keluarga saya ada kejadian apa gitu, dia itu mimpi ada firasat duluan ya. Terus saya jadikan satu, kok ternyata kejadian ini, oh berarti mimpinya anakku yang kemarin seperti itu Mbak Ratna. Gitu. Dan ini Mbak Ika ini anak tunggal ya Pak? Iya, anak tunggal. Tiap ada
ada mimpi selalu cerita sama bapak. Awalnya Cerita. bapak menganggap namanya anak-anak mungkin Iya. mimpi hanya bunga tidur ya, tapi Iya. sudah berulang dan sering terbukti nih. kejadian. Iya benar. Nah, yang awalnya mengetahui Mata Langit, ibu katanya ya? Iya. Iya, Ibu ibu. subscriber Mata Langit. Terus pertama ibu cerita ke bapak atau ke Mbak Ika? Saya lihat langsung lihat Sama-sama bareng sama-sama. nonton. Nonton di TV gitu. Di YouTube. Yang mengajak pertama ke sini ibu yang pengen punya ide. Sebetulnya suaminya, tapi Sebelumnya waktu 2 kali nontonnya tuh saya pernah mimpi Om Panglima ini Oh, ngobatin gitu? saya, iya. Masya Allah. Pernah mimpi kayak perlambang gitu loh, Aku Mbak. merinding kamu dengar Diobatin sama Panglima, terus kan lama gitu, terus saya bilang ke Ayam, ayo ya ke Tante Ratna gitu sama ke Om gitu. Terus habis itu wes nanti aja, pasti ada waktunya gitu. Iya, iya. Terus suami saya bilang, ya wes ayo gitu. Terus akhirnya ayah, oh mungkin ini waktu yang pas. Soalnya kan dilihat dari umur saya sudah segitu juga. Sekarang udah 27 ya, Iya. suaminya 31 tahun. Kalian pengen mengungkap kenapa sih kok belum Iya. punya anak juga, sudah 4 tahun menikahnya. iya benar. Padahal ke dokter periksa aman semuanya. Aman, suami normal istri. semua ya. Normal ya. Sudah tes lab Semua juga. normal lah ibaratnya. Iya, iya. Cek itu semua normal. Dan bapak Nggak ada segera ingin masalah. menimbang cucu. Memang mudah-mudahan. Amin, amin. Mudah-mudahan dari sini nanti bisa Terbuka mendapat semuanya. bisa terbuka semua. Ya. Nah, kalau Panglima lihat apa sebenarnya yang terjadi dengan Mbak Ika? Apakah dia memang punya Iya. sixth sense atau berbakat indigo atau gimana? Jadi kalau saya lihat memang Mbak Eka sendiri ini ada seperti orang tua goibnya dari bangsa jin di alam sana, yaitu di Kerajaan Laut Kidul. Punya orang tua angkat. Iya, itu apakah sepengetahuan Mbak Eka juga atau tidak mengenai sosok dua orang tua itu atau pernah bertemu? Pernah bertemu, cuman bukan di laut, di gunung. Di gunung. Jadi kayak pelosok gitu, ada rumahnya tuh rumah tua kayak zaman dahulu. Orang tua saya bukan Bukan ayah bapak sama dan ibu, ibu. nggih. Itu pakai kayak kebaya gitu, kayak orang zaman dahulu. Iya. Cuman di pelosok belakang tuh gunung masih asri banget gitu. Terus teman-teman saya juga di sana masih SMA saya. Posisi kan di sini sudah lulus kuliah. Iya, di sana masih SMA. Masih SMA itu teman-teman saya ya itu apa kayak orang zaman dulu gitu ya, Ya. kayak orang desa banget Ya, ya. gitu. Jadi orang tuanya itu berkehendak Mbak Eka ini dinikahin di alamnya mereka gitu dengan bangsa mereka. Jadi pada saat terjadi pernikahan Mbak Eka sama suami, yang saya rasakan, yang saya lihat itu pihak yang dari keluarganya yang di alam sana itu kayak kurang suka sama si masnya. Jadi berupaya keras untuk seperti menghalangi supaya tidak terjadi. Tapi karena kadarullah memang ininya memang jodohnya, jadilah pernikahan. Tapi dari situ seperti ada energi yang mengikat Mbak Eka sendiri dan suami sehingga sulit jadinya hamil, sulit jadinya punya anak. Datengin mimpi-mimpi yang macam-macam, yang dibawa ke laut kidul, yang mimpi seperti ditindihin. Karena di badan suami juga saya lihat ada sosok yang seperti Batara Karang, makhluk hitam berbulu, bermata merah, bertaring yang nempel di badan suami. Contohnya kamu pernah lihat ya sosok penampakan hitam besar itu? Pernah waktu saya tidur kan belakang ada boneka teddy bear besar. Terus saya tidur gini langsung ditelungkupin gini. Jadi kayak bulu-bulunya tuh banyak gitu. Kamu kayak diginiin gitu? Kayak gini warna hitam gitu. Jangan-jangan itu yang ada di badan suaminya ya? Jadi ada sosok nenek-nenek juga berbaju hitam yang saya lihat yang ngikutin Mbak Eka, makhluk Batara Karang, dan ada seperti ratu ular juga yang nempel di badan Mbak Eka yang terlihat saya, ratu ular itu. Satu hal lagi ada seperti bola api saya lihat yang mengitari sekitar rahim. Kalau yang ratu ular itu soalnya saya sering banget ditemuin kayak banyak itu ular, cuman warnanya beda-beda, ada yang kuning, Ada yang biru itu hijau. sering banget. Dalam mimpi atau nyata? Enggak, dalam mimpi, kalau Dalam nyata mimpi, lari ya. saya Mbak. Oh iya iya. Ya, karena itu yang saya mencium aroma yang seperti aroma ular gitu. Jadi makanya saya bilang tadi ada ratu ular juga yang menempel di badan gitu. Nah, memang sangat berpengaruh ya itu makhluk-makhluk itu ke rumah tangganya Mbak Eka Jadi gitu. dua-duanya ada makhluk yang mengganggu? Ada dua-dua mengganggu. Terkait ini sebenarnya terkait. Terus kamu lihat apa lagi selain ular? Banyak sih, itu ini kayak makhluk-makhluk ya, kayak kuntilanak. Tapi di rumah ada gangguan-gangguan aneh nggak? Maksudnya kayak mungkin ada benda yang jatuh tiba-tiba, benda yang bergeser. Nggak pernah, cuman ya itu apa, sering dilihatin kayak ada anak kecil pernah ngajak saya main kelereng itu pas waktu keluar dari raga itu pernah. Terus
ada kayak makhluk yang jalannya gini tuh juga pernah itu di kamar, terus pocong, terus kalau kuntilanak itu sering itu waktu saya tidur sering diganggu kayak sisiran di tempat tidur saya itu. Kadang waktu sisiran gini kena tangan saya sini kayak kena silet, jadi kayak cuman nggak luka, cuman kayak kerasa ke gini terus seret-seret gitu posisi saya tidur itu. Cuman saya posisi kayak tidur gini, ini keluar tapi nggak semua, cuma segini doang, lihat gini doang. Habis itu saya melihat tadi barusan ada makhluk lidahnya panjang menjulur gitu. Itu terlihat juga ke saya gitu. Itu mungkin yang suka nganggu juga gitu. Di badan Mbak Eka. Jadi kalau Mbak Eka-nya misalnya mau sempat mau ngisi hamil, dia suka membuat hilang gitu. Membuat hilang janin makhluk menjulur tadi itu gitu. Nah kalau tadi Pak Lema bilang ada makhluk banaspati itu di badan suami apa istri? Di badan mereka. Itu biar panas lah ini, biar nggak bisa jadi. Tapi pernah juga pas waktu Kamis malam Jumat itu saya ditemuin sama orang laki, cuman wajahnya tuh nggak kelihatan kayak bersinar banget, terus ada banyak baca sholawat Nabi gitu, sampai saya tuh nangis gitu. Jadi waktu bangun itu ya mata ini sembab, basah sampai telinga Yang cahaya wajah bercahaya itu. Waktu kayak putih gitu. Itu malaikat itu. Iya, makanya saya sampai merinding, bangun-bangun itu langsung merinding semua. Itu pernah satu kali didatangin itu. Nah kalau yang suka susah tidur itu siapa? Mbak atau suami? Enggak ada sih, cuman kadang kalau istri saya tidur itu tiba-tiba dia kayak kesusahan gitu loh, kayak ada penghalang gitu. Nah kalau saya nggak bangunin, nggak bisa, iya. Jadi nggak bisa sadar sendiri. Iya. Apa seperti sesak napas atau Iya, sering teriak kayak nggak jelas gitu maksudnya. dalam tidurnya? Ya kayak kesulitan gitu dianya. Makanya langsung tak bangunin lewat pipi biasanya. Udah bangun. Pas Karena bangun itu langsung alam mereka tuh udah dikunci gitu. Jadi mereka tuh dalam satu lingkaran yang memang kayak nggak bisa keluar dari lingkaran itu, kayak terkurung gitu. Yang terlihat saya itu begitu gitu. Keduanya sama gitu. Udah terkurung dalam dimensi itu gitu. Jadi ya saat ini tugas saya harus mengeluarkan gitu dari lingkaran itu gitu supaya terlepas dari mereka. Belenggu gitu. itu harus dilepaskan ya. Tapi kita itu. akan telisik lebih dulu nih belenggunya ini dan yang membuat semua keisruan ini. Ayo Mbak, ayo. Kita telisik. Assalamualaikum. Tiba-tiba Agil berjalan seperti orang tua ini. Waalaikumsalam. Cawe dong. Cawe dok katanya. Bapak belakang ya ini nggak apa-apa. Ini Mbah siapa? Dengan siapa ini? Aku sing megang bambu. Megang bambu, tongkat mungkin yang dimaksud. Mbah boleh duduk Mbah, biar kita ngobrol Mbah. Bisa Mbah? Mbah ini hubungannya apa dengan Mbak Eka? Sing gubuk cilik. Sing gubuk cilik, kamu bilang mimpi di gubuk? Oh iya, berarti yang rumah di pegunungan itu. Tanya aja, kamu tanya. Tanya, ya, Mbah ini siapa? Saya kok bisa di situ gitu. Mbak siapa? Kok bisa Mbak di- ini siapa? Yang kamu lihat di gubuk itu bapak-bapaknya udah tua atau masih muda? Tua semua. Mbak apa yang dilihat di mimpinya Mbak Eka itu, yang di gubuk, yang nggak ketemu teman-teman sekolah itu? Pakai tongkat ya dia di sananya. Di sana ada sini. Mbah ini ada hubungannya apa dengan anak saya? Mbah, apa dari? Selamatkan anak Selamatkan anakmu katanya Pak. Emangnya kenapa anak saya, Mbah? bangsa seperti aku menyukai anak. Oh, bangsa Bangsa kami banyak menyukai anak. Kenapa kok suka sama Mbak Eka? Itulah cuma mencari tertarik ke alam kami. Oh, berarti sering betul ketarik ke alam iki. Kok suka sama anaknya Pak Anwar, kenapa? Apa istimewanya Mbak Eka di mata bangsa goib? Di ibu Di ibu katanya. Ibu sini Bu, mungkin ada pesan nih dari Mbak. Ini ibunya Mbak Eka ini Mbah. Ya saya. Ini, Mbah. Kenapa Mbak? Sini dulu handphonenya disimpan sini. yang dirasa ketika kau mengandung. Waktu hamil Mbak Eka dulu apa yang dirasakan? Apa yang dirasakan? Normal-normal aja atau ada sesuatu? Muntah terus ya. Terus panas gitu loh. Waktu hamil itu panas. Berbeda dengan ibu-ibu lain. Kalau makan terus
terus muntah terus tidak mau makan. Seperti bukan Hawa manusia. Hamilnya ibu tuh seperti Hawa bukan manusia. Ya ibu mana tahu kan nggak tahu. Panas. Oh iya memang Iya, panas iya. Memang lahirnya prematur, prematur 7. Setelah menikah berapa lama ibu dapat anak? 1 tahun. 1 tahun cepat sih ya kalau habis nikah. Kenapa begitu mbak? Panganan Makanannya. kopi Maksudnya? di saat dia terlahir. Apakah ada beritahu sediakan kopi? Ada yang ngasih tahu nggak pas mereka lahir? Teh itu Ada yang suruh nyediain kopi sama teh nggak mas? Nggak ada mbak. Kenapa harus disediakan itu? Mana kita tahu siapa yang minta kopi? panas sakit piye cawe itu cepat kecil dong. Waktu kecil sering sakit ya mereka? Iya. Sering panas? 1 minggu nanti gantian kan ada bayi 2, bayi kakak saya sama ini Eka. Nanti 1 minggu sakit sembuh, 1 minggunya lagi kakaknya gitu loh, terus-terusan. Gantian dengan sepupunya itu? Terus umur 1 tahun saya pindah dari rumah, alhamdulillah sehat. Tadinya satu rumah dengan sepupunya itu? Demamnya tinggi. Demam tinggi? Malam jam 12 itu nggak bisa tidur, mesti nangis. Kenapa kok bisa sakit-sakitan? Panganan dari awak. Mereka menagih makanan dari awak. Kenapa kok menagih ke Mbak Eka? Apa mungkin Mbak Eka itu tidak bisa gemuk-gemuk badannya karena suruh tirakat gitu dah, Mbak? Ini awak Badannya kecil. kan bisa. Walaupun makan banyak, nggak bisa gede Pak. Di jantungmu. Jantungmu piendok katanya. Sering kadang itu kayak duk 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 gitu. Berdetak kencang gitu Mbak. Kenapa Mbak gitu? Terkadang melemah jantung. Kadang melemah. Kadang melemah. Mungkin pas Sering tidur. kayak lemes memang. Terkadang. Sing dibilang jaluk pangan karo awak. Minta makan dari badan Mbak Eka. Oh, berarti dia yang ini ngisep darah, semua nyerap. Jadi banyak, badan nggak kamu jadi habis darah. di Nggak jadi Kalau memang diserap gitu, tiba-tiba sakit. diserap sama mereka gitu, diserap. Itu kaitannya dengan apa dulu perjanjian? Enggak, dulu? maksudnya ada Maksud apa? sahabat Persoalannya apa gimana? gini loh sebenarnya, kok Kenapa bisa harus Mbak diganggu, kok bisa sampai di gitu. Coba Mbak jelasin Mbak, maaf. Ada apa gitu sebenarnya? Mohon maaf nggih katanya. Karo sedulur kabeh kakekmu. Takon wae karo mamamu. Sopo kakekmu? Kakek dari jalur ibu. Dari jalur ibu apa bapak kakeknya itu? Asalnya dari mana? Dari Blitar atau dari Tenggalek? Kakeknya ibu. Dari Blitar. Ibu tahu nggak kakek ibu dulu seorang apa? Nggak ada cerita ya? Nggak ada. Nggak paham ini Mbak. Memangnya dulu kakeknya ibu kenapa? Ono sing dekat dengan bangsa kamu. Jadi leluhurnya ibu dulu ada yang dekat dengan bangsa goib. Dekatnya seperti apa Mbak? Dan kamu selalu terbawa ke alam air itu. Pernah terbawa ke laut selatan kan? Iya pernah. Dan bahkan orang tuamu pun berkaitan dengan air. Dengan air. Baku. Bakum kenapa? Pelaut. Oh pelaut. Laut, iya, angkatan laut. Iya. Kakaknya ibu? Bapaknya ibu? Bapak, Sudah meninggal. Itulah mau sering tertarik ke alam laut. Apakah dulu almarhum kakeknya, bapaknya ibu ada perjanjian dengan makhluk di laut karena dia seorang pelayar? Sakti zaman biyen selalu mendewakan yang disebut Kanjeng Ratu. Kanjeng Ratu Kidul. Apa sering memuja gitu ta? Yang sesungguhnya bukanlah pemuja, tetapi menghormati. Tapi Tapi adakah perjanjian-perjanjian secara lisan dengan Ratu Kidul? Orang
Nggak berani bicara. Maksudnya biar ada kejelasan gitu Mbah, benang merahnya Mbah. Yang jelas ada keterkaitan dengan air laut. Ada ucapan ini dulu mungkin kan, karena kan suka di laut, mungkin biar kepercayaan gitu ya, kepercayaan mungkin biar selamat di laut. Masalahnya kakeknya dulu kan pernah di laut Arafuru itu tenggelam. Pada waktu perang Yosudarso itu loh, kapalnya pecah. Tapi dia selamat? Dia selamat. 5 hari baru ketemu. Terapung. Perahunya pecah itu pas pada waktu perang itu. Terapung pada posisi pakai pelampung apa enggak? Kurang tahu. Tapi itu terceritakan itu ada. Yang jelas selamat lah secara logika. Nggak selamat tapi dia selamat. Oh, pakai kapal Dewa Ruci? Nah, Dewa Ruci yang tenggelam itu kan. Itu kapal terkenal dulu tuh, punya Indonesia, Kri Dewa Ruci itu, kapal perang pertama. Dalam sejarah ada itu. Kapal perang pertama Indonesia yang ditakuti gitu sama dunia. Kri Dewa Ruci. Itu tenggelam. Maaf Mbah, namanya Mbah siapa? Tidak bisa suwe-suwe. Ya tapi kenalan dulu Mbah. Namanya siapa Mbah? Kamja huruf S itu. S. Apakah dari leluhurnya atau dari bahasa kayak yang benar? Saridin dah. Saridin. Kapan hari kan waktu mudik kemarin dikasih tahu sama sama nenek. Ada 2, ada Saridin sama satunya itu siapa pokoknya Saidin. Beliau itu siapa? Nenek moyang saya tapi. Iya berarti dari jalur ayahnya ya. Benar Mbah. Mbah Saridin dah. S juga sama S. Banyak ini inisialnya banyak S. Banyak S ya. Suminto. Tapi apakah benar Mbah yang dilihat Mbak Eka di mimpi itu? Berarti Mbah punya istri. Ini Korin ini. Nenek. Nasab. Kau apakah kau melihat sosok Bagong sing lanang? Oh ya tahu. Tapi kamu pernah lihat Mbah Kongo? Tahu, menyerupai. Jadi ini apa? Kan saya keluar dari Raga, cuman main ke rumah nenek, yang di rumah kakek almarhum itu pernah lihat bakung, kayak bakung, cuman berubah jadi kayak jin hitam besar, sayapnya besar gitu. Ada sayapnya gitu. Terus ditarik sama orang pakai sorban. Saya jadi nggak kena kalau ke bawah gini, hampir ke bawah. Kau katakan selamatkan anakmu. Berarti ada pihak yang di alam sana yang nggak baik mau menginginkan. Jadi jangan sampai ya maaf nih ya, jadi kayak dipersembahkan gitu ke makhluk yang nggak baik gitu. Urip tak minta lihat mati. Jika sukmamu ora iso kembali ning dunia. Nauzubillah min dzalik. Terkurung. Urip tapi mati. Tadi kan udah saya bilang di ini masih di dalam lingkaran gitu. Pernah juga. Masih dalam lingkaran. Aku keinget waktu tetangga saya meninggal, saya tuh kayak dibawa nggak tahu siapa, hitam cuman ada kayak putih. Itu lingkaran. Terus saya teriak, saya nggak mau ikut kayak tugas saya di dunia ini masih banyak, langsung saya kayak. Siapa Mbah yang Lingkaran. selalu yang kelihatan cahaya wajahnya itu Mbah? Bocah iki awak sensitif. Disukai bangsa kami. Dan jika bocah iki dolan ning rumah sakit yo. Oh iya, soalnya saya kan ambil jurusan analis kesehatan, dulu makanya di rumah sakit sering emang. Kamu kuliahnya di analis kesehatan. Ya, kita kan nggak tahu, ini baru tahu. Sekarang baru tahu kita dia di rumah sakit. magangnya di rumah sakit. Iya, di rumah sakit juga. Sering ngalamin gitu. kejadian di rumah sakit tuh waktu magang. Kalau di rumah sakit sih enggak, cuman waktu KKN itu kan kayak suara gamelan, kayak pagelaran, cuman nggak ada pagelaran. Terus pas waktu pulang balik ke rumah waktu buat tidur itu teman saya kesurupan. Tuh kamu kayak film KKN di Desa Penari kayak gitu kan ceritanya. Oh gitu Mbak ya. Mis akora suwi. Mbah, namanya pengen tahu Mbak soalnya Mbah. S banyak itu. Namanya siapa Mbah? Kalau bapak saya Nak Suminto Handoko, Kalau kakeknya lagi. Kromo Direjo gitu loh. Ini Mbah Omnya Mbak Eka ya? Di Oh ini. Makasih ya Mbak. Suminto berarti Mbak Suminto. tolong dituruti
Iya, insya Allah. Jantung orang. Iya. Supaya jantungnya nggak berdetak. Iya, kasih Mbah. Ya insya Allah Mbah. Makasih ya Mbah. Mbah Suminto. Assalamualaikum. Allah. Pak. Sakit paling Pak. Dadanya sakit teteh. Allah Akbar. Gimana Gil? Masih sakit? Oke, istirahat dulu akhirnya. Oke Bu, kita akan menggali informasi dari Pak di badan istri. Ayo Bu, sini Bu. Awas. Ini saya dengar suara gamelan di telinga saya. Iya. Dia sedang menari. Kayak teng tong teng dong teng teng. Dengar suara karawitan. Kamu dengar suara gamelan pas di mana? Waktu KKN. Waktu waktu malam itu. Kota apa? Di daerah mana? Sidoarjo, Jabon Sidoarjo. Lumpur Lapindo. Oh, daerah situ ya. Di Lumpur Lapindo. Assalamualaikum. Masih pengen menari apa sudah boleh komunikasi? Masih nari dia. Tarian apa kayak gini? Banyuwangian kayaknya ya. Bagus ya. Jadi suara gamelan terasa sekali nih. Teng tong tang tong teng tong. Suara gitu. Suara gitu. Teng tong teng tong teng. Jadi yang bayangan saya tuh itu gamelannya tuh banyak gitu. Tapi kayak di perkampungan gitu. Kampungan tapi cuma kampung itu cuma sedikit. Iya, di situ. Ya kayak di film itu. Timurnya Lumpur Lapindo. Assalamualaikum. Ibu sini Bu. Bukan nanti mau nanya. Sebelah sini Bu. Samudra sakedonya ingkang sontaka ningan uripe jiwane manungsa nanging apa kene dalane urip kali Kayak mantra ya. Nembang. nyutoning dunya Jangan aja mau mamang pun. Enggak overlap. ingsun ning dunya ingsun ning alammu toko urip ning turunane jaga sukma raga sukma alamu dadi kesiji uripane mudhun saka turunane gedhe awakmu uripe cekelanu manungsa nang alame dunya alamku ning banyu teko ning banyu muncul ning dunya teko ning banyu muncul ning dunya alammu takdirmu alamku takdirku takdirmu takdirku dadi kesiji teko ning ngarepe ning dunya nyata putu saka uripmu lamunane panggonane jiwa menungso sing dikarepi sing disetiakne awakmu. Ini macam apa ya? Kayak mantra atau ya mantra ya? Bisa kita komunikasi? Barusan itu apa yang dibaca? Saged teko ning dunyaku saking dunyamu uripe manungsa kageme udara uripe awakku kageme ning banyu kowe ra iso ngirup banyu iso ning udarane pun aku sing lakoni mayungi dadi ke satu cekelan ono setia ono kageme Doro Kakung. Siapa maksudnya? Bacane Kakung. Oh, Mbahku. Sayangannya Mbakung. Oh, iya. Maaf ya, bisa nggak bahasa Indonesia biar semua paham? Jadi dulu nenek kakek moyangnya tanggal ini pun 20-an teko ning muncul ning alammu. tanggal 20. 20-an muncul ning alam dunya. Lahirmu tanggal berapa? 18. Pakmu teko ning dunya ki. Lahirnya Mbahku tanggal berapa? Lahire muncule saka banyu. Kok bisa muncul dari air? Bagaimana ceritanya, Mbah? Terselamatke. Oh, yang kejadian itu, Pak. Yang tenggelam akhirnya terselamatkan itu. Kelingan ora kowe.
Ingat Iya, nggak? iya. Tanggal berapa kejadian? Lupa. Nanti dicek lagi ya. Jadi saat itu kejadian pernah tenggelam terus bisa terselamatkan, itu bagaimana kisahnya? Oke, sing Tewas, ora ketolong. tidak tertolong, hanya Mbah Sopo Kun. sing iso wapal sing gede. Kapal Dewa Ruci kok dewa, oh gede banget, namanya juga Dewa Ruci. Kapal perang itu. Iya. Perang kakeme lawan wong Londo. Gede Dewa Ruci. Berarti waktu itu awak kapalnya tidak ada yang selamat ya, hanya Ora ono kakeknya sing selamat. salah satunya. Ora ono sing selamat iki bapakmu. Cuma satu. Ya Allah. Mulane kuwi aku wis tak omongi, aku nuturke sapa sing disayangi awakmu. Iya, karena kita kesayangan. Awakmu sing disayangi, putumu sing dibangkano. Maaf nih, dengan Mbah siapa, boleh tahu nggak kita kenalan dulu Mbah? Sastra. Mbah Sastro. Mbah Sastro ini dari mana? Leluhurnya ibu. Aku Sastra Direjo. Sastro Direjo. Bapaknya Bapaknya Bapung. bapak kali. Bapaknya bapak ya dari Blitar. Mataram. Pelut. Gunung Kelut di mana? Blitar, Kediri. Mbah Sastro ini dari leluhurnya bapak atau ibu? Atau ibu. Oh, udah ganti. Siapa ini? Kamu itu tidak bisa lepas dari diriku. Kamu harus menjadi titisannya yang menuruninya. Dia bisa lolos dari maunya. Dia bisa lolos dari guncangan ombak yang begitu besar. Berhari-hari di dalam air, manusia biasa tak akan sanggup berada di dalamnya tanpa makan dan minum. Berapa hari? Terombang-ambing. 5 hari. 5 hari di dalam air nggak makan nggak minum. Logikanya pasti nggak kuat kalau nggak ada yang bantuin makhluk Cuma kayak cerita sekilas gitu aja, kasih tahu anak-anaknya. Masa baru inget gitu. nggak nyangka juga arahnya dari sana Bu ya. Nggak ada yang tahu Kamu soalnya. selalu diimpikan di dalam samudra. Iya. Karena kamu bagian dari kita dan kau harus menuruti. Maksudnya mbahnya dulu diselamatkan, sekarang minta timbal balik gitu. Maka kau harus menerima itu. Aku tak menjahatimu. Apa yang aku sakiti darimu tidak pernah. Aku tak pernah menyakitimu. Tapi mau dibawa ke sana. Aku membawamu agar kau tahu bahwasanya bapakmu mempunyai keluarga di istana lautan arum. Istana apa namanya? Lautan Arum. Arum. Iya. Dan kau yang harus bisa mengendalikan diri. Pintu mata batinmu sudah terbuka. Kalau kau tak bisa menjaga pintu itu, maka kau terpengaruh dengan mereka yang hitam. Sosok Seperti hitam yang itu. kau lihat antara bayangan putih dan yang hitam saling berkejaran. Keadaanmu tuh jadi rebutan. Kau teguh dalam keimananmu, yang hitam tidak akan mengendalikan Nanti akan diri. sirna insya Allah ya. Kau berasal dari tetesan air ini Tiba-tiba tangan Ismi berair. Telapak tangannya. dan kau dibesarkan dari perairan. Ya karena dari ayah seorang pelaut kan. Aku dari perairan Selatan. Halafu Oh dari arah Hulu. yang Kejadian. bersama kakekmu. Karena hanya melalui ratulah aku bisa berhubungan denganmu. Oh, karena penguasanya Ratu Pantai Selatan. Terus apakah benar dia di alam sana punya orang tua angkat? Yang kukatakan padamu bahwasanya ada keterikatan secara batin
batin sebagai tanda terima kasih bapakmu telah dibantu dalam ketenangannya ketika manusia yang harusnya hidup di daratan berada di alam kami di dalam air. Logikanya kan nggak bisa napas di air, Bu. Iya. Tapi kok bisa selamat ya? Iya. Terus mau tahu kenapa mereka belum punya anak sudah 4 tahun menikah? Apa ada kaitan dengan bangsa Anda? Karena sebagian dari bangsa yang tak terlihat menginginkanmu karena kau berada di 2 alam itu, yang hitam berbulu itu yang ingin menguasai dirimu. Berdoalah sebelum kamu melakukan hubungan suami istri agar pihak ketiga tak ikut campur dalam hubungan suami dan istri seperti yang sudah diperintahkan oleh Tuhanmu. Aku pun melakukan pembersamaan orang tuamu atas perintah yang kuasa untuk bersamanya. Semua takdir diberikan oleh Allah karena penjagaan bapakmu sangat banyak secara kebatinan. Kuat tirakat dulu ya, Gelut seperti yang dilihat oleh anakmu itu di atas pegunungan. Itulah dia. Pernah lihat di atas pegunungan? Iya, dari puncak gunung. Kayak rumah gubuk itu. Rumah itu. Iya, dia pernah lihat bergubuk di pegunungan itu, Mbah. Ya, aku boleh panggil Mbah apa Anda ini? Kalau tak ada sesuatu di dalam dirinya, manusia biasa tidak akan bisa bertahan dan masuk ke alam kami. Maka orang tuamu sudah melakukan titipan dari orang tuanya yang berasal dari Gunung Gelut itu. Maka kau bertemu dengan suamimu. Iya. Oh, jadi kayak tarik mundur ceritanya itu bisa dilewati dari arah yang bersamaan. Blitar sama Kediri. Pare, ya. Ini sesuatu yang belum terpecahkan olehmu karena keterkaitan anakmu ada kaitan dengan orang tuamu, yang dari keluargamu hanya anakmu yang bisa merasakan kejadian. Iya, ponakan-ponakan itu nggak ada. Itulah kenapa kau kami hadirkan di istana kami, agar kau tahu bahwasanya leluhurmu pun sangat dekat dengan kami. Gitu, Mbak. Tadi diceluk sampai Iya. diceluk iki ngerti bapak leluhur sampean itu pernah ada kaitannya. Iya, ada Dan kaitannya. kau ditawarkan berada di antara kami. Memangnya dia mau dijodohin dengan makhluk dari bangsa sana? Untuk perjodohan itu tidak dipaksakan, tetapi pihak kegelapan menginginkan manusia yang mempunyai kekuatan untuk bisa diambil olehnya, agar dia sangat dengan mudah untuk mencampuri urusan dunia. Panglima Langit pasti tahu yang kumaksud. Tahu saya. Bangsa makhluk kegelapan mencari manusia-manusia terpilih yang diberikan kelebihan. Maka kau lahir setelah proses adanya selamatan 7 bulan. Setelah Dalam 7 bulan. dalam dunia kami, usia 7 bulan itu adalah penembusan batas antara perumpamaan tembus ke langit ke-7, yaitu perumpamaan sangat dekat dengan bangsa kami. Dinding tebal bisa tembus olehnya, sangat dekat dengan kami. Maka kau lahir dalam kelemahan, bisa juga kau lahir dalam sesungguhnya dalam kekuatan. Jadi kelemahan sekaligus jadi kekuatan itu. Kalau di alam kita mungkin dianggap kelemahan, tapi kalau di alam dimensi yang sana itu udah tembus. Itulah kekuatan di situ. Kekuatan yang sebenarnya. Betul.
Jadi itu makna dari misterimu selama ini tuh. Itu yang cahaya yang menyelamatkan itu siapa itu, Mas? Cahaya putih. Wajah bercahaya Wajahnya putih. nggak terlihat. Iya nggak terlihat, nanti kelihatan putih, saking putihnya nggak bisa dilihat. Tapi Saking sosoknya putih. kelihatan laki atau perempuannya kelihatan. Itu pakai jubah, Pakai jubah. kayak cowok, cuman kayak kedengaran sholawat Nabi kenceng terus aku nangis. Itulah Sholawat Nabi. kenapa dikatakan kau bisa mengendalikan pintu itu tergantung dari ibadahmu sendiri, keimanan dan ketakwaan. Dan kenapa ketika kau berada di antara kilauan emas, istana yang begitu megah dengan kilauannya, tetapi kau mengingat orang tua, Iya, kamu nggak terlena gitu. bahwasanya orang tuamu sepenuh hati Iya, iya. menyayangimu Kamu nggak silau. dan bertanggung jawab atas amanah yang diberikan olehmu. Benar. Diberikan pendidikan yang baik, adab yang baik. Terus kenapa Mbah kok badannya kok nggak bisa gemuk ya Mbah, kok dari dulu ini sudah umur 27 kok badannya seperti anak SMP aja Mbah? Tak Apa itu akan pengaruh bisa, apa? tak akan bisa membesar badannya. Dia akan seperti ini. Karena apa? Inilah yang terbaik baginya, supaya dia bisa dengan cepat berada dimanapun, melangkah kemanapun. Jadi badannya ringan gitu, sat-sat. Set. Misalkan nih Mbah, nanti kan mau dipisahin nih sama Iya. aku yang ikut, udah nggak ikut ke dia, apakah dia tetap kurus atau bisa berisi lagi? Nggak bisa. Anak itu dudu kuasaku. Sing kuasa sing nyiptake alam iki. Allah subhanahu wa ta'ala. Kabeh iki diparingi Gusti Allah. Nah, Semua itu satu lagi Mbah, kenapa kok bisa saya yang hadir dalam mimpinya katanya mau ngobatin? Oh iya benar itu. Padahal kan kita belum kenal. kenal. Tapi kamu sudah sempat Kok nonton? saya hadir dalam mimpi? 2 kali aja. Baru nonton 2 kali doang. memang Allah itu menakdirkan karena kau panglima langit. Iso delok saka dhuwur batinmu ning ngisor. Kamu bisa melihat dari atas tapi batinmu di bawah. Agar bisa melihat siapa yang harus ditolong. Oh iya iya. Iya iya. Karena panglima langit ada di atas tapi kamu Dan batinmu di bawah. bagian di antaramu adalah bagian dari kami juga. Iya. Mungkin kau tahu maksud. Ya, tahu. Ada yang mau Mas ditanyakan? Rey mau nanya apa? Ini suaminya mau nanya. Ya itu tadi, kok setiap malam juga sering Teriak. teriak. Ketindihan ya. Apa karena dia kesulitan ketika waktu di alam Alam sana? sana mau keluar. Perlu Tahu. bantuan? Malam hari itu adalah kehidupannya bangsa kami. Kalau dia belum bisa mengendalikan diri, bantulah agar kau memahami kondisinya. Tetapi sebaiknya memang harusnya Mengolah rasa dia harus batinnya harus dia nanti kita bantu dia kasih petunjuk dibimbing dan dituntun tuntun. supaya apa yang sudah kau dengar dan kau lihat itu menjadi satu pembelajaran Pelajaran. bahwa sesungguhnya alam dunia dan alam bangsa gaib itu semua kuasane Gusti Allah. Maka berdoa, ibadah dan salawat itulah yang harus kau ikuti seperti cahaya terang yang kau dengar dan kau lihat itu menjadi satu perintah bagimu. Dialah yang harus kau ikuti, bukan dari sesuatu kegelapan. Bayangan hitam itulah yang akan menyesatkan. Menyesatkanmu. Mbak mau nanya, tadi sosok yang pertama makhluk yang ke badan Ismi itu siapa? Kok dia nariknya bagus sekali? Ya, itulah Dewi Samudra. Dewi Samudra. Dia ada di kerajaan Pantai Selatan. Setiap lautan mempunyai dewi-dewi, tetapi ratunya hanya satu. Bunda Ratu Selatan. Nah, kalau yang ular yang sering dilihat di mimpi siapa? Kok banyak sekali dan berbagai jenis ya? Ada yang biru. Bagaimana tidak berwarna-warni? Di dalam kehidupan bangsa yang tidak terlihat sama persis dengan bangsa kalian. Dengan warna kulit yang berbeda-beda. Semua bangsa kami yang senang berteman denganmu akan menampilkan dengan perbedaan wujud dan warna. Tujuan mereka menampakkan diri apa?
agar engkau mengetahui bahwasanya kau dekat dengan kami dan kau menjadi bagian daripada kami. Jadi pengen berteman gitu, bukan mengganggu ya? Berpikirlah mulai saat ini, alamku adalah alamku, alammu adalah jangan saling alammu. mengganggu gitu. Tanggung jawabku adalah atas kewajibanku terhadap Allah dan tanggung jawabmu terhadap dirimu sendiri. Hidupku di atas kewajibanku, hidupmu di atas tujuanmu. Jadi berpikirlah seperti itu. Karena jika manusia yang terpilih mempunyai kelebihan, bisa jadi itu adalah suatu anugerah saat dia memahami peristiwa kejadian dan apa yang dirasakan suatu makna yang terbesar dari Allah, maka itu akan menjadi suatu keberkahan. Intinya kembali kepada rasa syukur. Tidak semua manusia dapat mengalami hal-hal yang tidak bisa dirasakan oleh manusia yang lain. Seperti halnya adalah bapakmu, tak semua manusia mendapatkan kesempatan seperti itu. Walaupun ujiannya berat ya. Nyawa itu sangat berharga. Berharga. Keselamatan itu pun luar biasa. Karena banyak peristiwa yang hanya dia sendiri yang mengalami. Kalau dia ceritakan kepada orang lain, nanti malah jadi ramai perkaranya. Dikira halu nanti malah. Jadi ada yang sesuatu yang terjadi yang tak dapat ajaib gitu. Diceritakan dan diungkapkan. Cukup hanya rasa. Karena yang gaib itu adalah rasa. Tapi istananya di sana lebih berwarna hijau ya, Nyai? Hijau tak Penuh mas? dengan warna. Warna-warni ya? Kilauan-kilauan. Kilauan-kilauan. Emas. Putih dan kuning. Putih. Jadi dia bilang banyak emas. Tapi dia nggak silau. Dia tetap ingat orang tuanya. Ingat. Baik Kak. Maaf, Kalau ini siapa? sudah punya rasa, pasti punya keyakinan. Kalau tak punya rasa, tidak akan punya keyakinan. Maknakan sendiri perkataanku. Ini besar manfaatnya dari perkataanku. Kembali ke keimanan sih juga. Semua itu tergantung rasa. Kau sudah merasakan berada di alam-alam itu, maka hanya kau sendiri yang meyakini. Dan kalau sudah terjadi, baru yang lain mengiyakan. Apa benar Kak? Apa benar pas di alam tidak sadar dia berkelahi terus dia bawa samurai besar, musuhnya dibabat dengan habis? Oh pernah ya? Apa benar itu? Itu waktu ada kayak Sudah kukatakan adanya dunia kegelapan dan juga dunia kebaikan. Sama, kau sudah memasuki alam kami, maka ada alam kegelapan. Mereka makhluk kegelapan yang ingin menguasai dirimu untuk menjadi bagiannya. Kenapa menjadi bagiannya? Karena dari bangsa kegelapan itu sangat amat mudah jika kau berada di antara mereka untuk menghancurkan bangsa-bangsa manusia. Karena peranan mereka harus menghancurkan manusia dari jiwa, pemikiran, dan juga raga. Maka kau pun pasti selalu diuji dan hanya kau sendiri yang merasakannya. Iya. Bagus kau tidak gila. Saya harus kuat. Nah, itu contohnya. Saya harus kuat. Karena hanya kau sendiri yang merasakan. Rasa itu tak bisa Nggak bisa kau dijelaskan, bagi-bagi. nggak bisa dijelaskan Ingat, dengan kata-kata. Rasa itu tidak bisa kau Nggak bagi-bagi. bisa bagi-bagi, benar. Sama seperti lidah Benar. manusia. Ada yang suka manis dan suka asin. Tidak bisa kau samakan. Iya. Ini enak. Belum tentu dia mengatakan Betul. enak juga. Yes. Ini dia membuat huru hara, wis. memprovokasi. Selesai saiki. Namanya belum dikasih tahu. Siapa namanya? Nyai apa namanya? Aku Nyai. Nyi Asmoro. Nyai Nyi Asmoro. Asmoro. Jadi udah kontak-ganti mampu ya ada di sini. Banyu Arum. ya. Nyai Dari ini Asmoro. dari Raut Arapura. Nyi Asmoro. Aku tak pamit. Makasih, ya, Nyai. Aku pamit. Iya. Makasih Mbah ya. Jadi ada Nyai, ada pendampingnya. Ada pendampingnya Mbak ya. Aku pamit dulu. Oh iya. Pakai ya. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Waksir amwali wa uladi wa bibni linnas salam man kana hayya wa yahikal qawlu alal kafirin. Rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allah. Ini air doa untuk Mas Gofur. Nanti Panglima yang mandiin. Ya, alhamdulillah sudah bisa terungkap akar permasalahan dari Mbak Ika dan juga sudah ketahuan ya, ternyata memang Mbak Ika itu ada kaitannya dengan leluhurnya. Nah, apa yang dirasakan sebelum dan sesudah datang ke Mata Langit? Kalau sebelum itu kayak gimana ya, auranya tuh beda gitu. Kalau sudah ini kayak seger, fresh, enteng gitu badannya. Nah, kalau dari mediumisasi tadi, mana yang paling berkesan buat Mbak Ika? Yang tadi sih yang ada Nyai Asmoro atau Anjasmoro itu tadi. Baru tahu gitu, dikirakan dari keluarga ayah yang di Kediri sana. Ternyata dari jalur ibu ya? Iya. Kalau ibu apa Bu kesan-kesannya Bu? Ibu nyangka nggak kalau ternyata masalah anak ibu ini ada kaitan dengan ayahnya ibu? Nggak nyangka sama sekali. Ternyata sekarang terungkap dari bapak yang apa ceritanya yang dari laut ya, laut Arafuru itu. Perang Yesudarso itu ternyata sampai sekarang iya saya anak-anaknya juga nggak nyangka kalau apa kejadiannya sampai ke anak saya gitu. Nah, tapi dari hasil mediumisasi tadi, mana yang paling berkesan buat ibu? Ya ini apa cerita dari Nyai Asmoro ya. Iya. Oh, ada tadi ada Nyai Samudro, ada Nyai Asmoro gitu. Nah, kalau Mas siapa kesan-kesannya? Kamu kan tadi di terapi, sakit nggak? Ya sakit juga. Tapi sekarang udah enakan di badan. Soalnya biasanya kan ngerasain pusing di badan sama di leher itu biasanya. Tengkuk katanya. Ya, di tengkuk ya. Sekarang udah enakan, enteng. Tapi di pas badan. mandi air doa tadi? Direndam. Kayak kelakepet gitu. Kayak disiram air banyak. Padahal kan cuma satu gayung gitu ya. Ajaib ya. Kalau bapak kesan-kesannya? Kesannya ya baru kali ini saya ketemu Panglima. Untuk selama ini kan masih lihat YouTube aja YouTube aja. Saya kira ya mosok bisa terjadi seperti itu gitu loh. Tapi ternyata ya sekarang saya melihat Mas Agil membuktikan sendiri Mas Agil sama Mbak Ismi dimediumisasi sehingga kita bisa bicara dengan leluhur kita. Nah, itu yang menjadi kesan-kesan saya seperti itu, Mbak Ratna. Jadi kok bisa gitu ya? Kok bisa gitu loh. Apa iya gitu ya? Nah iya, gitu loh. Ternyata kan bisa mengungkap. Kalau dari dulu kan saya kira dari leluhur saya, karena yang leluhur saya itu orangnya ya agak ada yang pintar. Ternyata tidak diduga kalau leluhur itu dari kakeknya, ayahnya istri saya itu, dengan kejadian mungkin ya kejadian pada waktu tenggelamnya kapalnya Yosudarso itu kan ikut di situ sehingga dia diselamatkan. Mungkin makhluk yang lain itu mengikuti dia untuk menyelamatkan sehingga terus nempel ke anak saya ini. Mungkin untuk mungkin biar nggak putus ada hubungan, mungkin dia mengikuti anak saya ini, mungkin seperti itu kalau menurut saya. Jadi sekarang Bapak sudah lega ya, sudah berhasil membawa keluarganya bertemu dengan Panglima Langit ya? Iya. Mimpi ya. Kalau dengan pelayanan di sini Bapak apakah cukup memuaskan? Ya, alhamdulillah sangat memuaskan. Baru datang jadi suguhi kopi, Mas. Ya. Suguhi kopi. Padahal mau ngopi ke Giras, tapi di sini sudah ada girasnya. Alhamdulillah. Giras apa sih Pak? Giras itu Warkop. Iya. Kopinya dari
Iya, beda kopinya. Ya, barangkali lain kali bisa ngopi ke sini lagi. Amin. Walaupun nggak berubah boleh kok. Iya. Oh ya, Bang Lima, Bapak sama Ibu tanya, doa itu boleh nggak dibaca Bapak sama Ibu? Boleh, saya ijazahkan ke Bapak Ibu juga. Boleh ya. Boleh Pak. Sebenarnya kan yang sakit aja, tapi ini saya ijazahkan boleh. Ya, kalau Bang Lima sudah mengizinkan berarti boleh. Iya. Terima kasih. Iya. Mudah-mudahan nanti pulang dari sini anak saya biar Amin. bisa menjalani seperti anak-anak biasa, bisa apalagi bisa hamil. Amin. Itu Bisa hamil keinginan nanti ya. kami semua sekeluarga itu Udah dikasih satu resep. itu iya. Insyaallah. Bang Lima udah dapat resep herbal tadi khusus untuk Mbak, ada buah delima, untuk Masnya ada telur bebek itu untuk kesuburannya insya Allah. Baik Bang Lima, mungkin bisa disampaikan kesimpulan dan hikmah dari perjalanan keluarga Mbak Eka ini. Ya, ini memang segala sesuatu yang sangat misteri sebenarnya ya, hanya tidak semua orang bisa mengalami dan merasakan hal seperti ini gitu, yang seperti Mbak dengan Masnya rasakan gitu. Tapi ini adalah sebuah pengalaman di dunia lain, dan bahwasanya yang gaib itu benar nyata adanya gitu, dan kita sangat dekat sebenarnya dengan sisi yang lain gitu, tanpa kita sadari gitu. Karena tidak ada yang mustahil dalam kehidupan dalam dunia ini, semua bisa saja terjadi. Apalagi bagi Allah tidak ada yang sukar, tidak ada yang mustahil. Kalau Allah berkehendak, yang menurut akal pikiran kita tidak mungkin, menurut akal pikiran kita nggak bisa, tapi mungkin gitu. Nah, itulah keistimewaannya daripada kehidupan ini gitu. Jadi kita harus bersikap ya biasa-biasa aja, karena jangan pernah terlalu berlebihan dalam bersikap, dalam berkata. Harus bisa dan pintar mengendalikan perkataan, mengendalikan perasaan, karena ujian Tuhan selagi kita masih hidup pasti akan silih berganti gitu, dan bangsa setan pasti akan kerja keras untuk mempengaruhi kita, untuk menyesatkan kita, membawa kita menjadi golongan mereka sampai akhir kita menutup mata. Itu kita akan masih terus diuji. Sebelum nyawa kita lepas dari badan kita, dia akan mengiringi terus perjalanan langkah kita dari setiap hembusan nafas kita. Maka itulah perlu banyaknya zikrullah, agar apa? Agar di hati kita tidak disusupi setan. Setan itu tidak berbisik-bisik mempengaruhi hati kita, sehingga seolah-olah itu bagai petunjuk yang datang dari Tuhan. Padahal bukan, itu datang dari setan. Nah, jadi harus cepat mawas diri, mawas hati untuk beristighfar gitu. Disitulah pesan saya yang terpenting. Setiap napas kita berhembus dan sebelum napas kita terhenti, setan terus akan mengejar kita, akan terus mengganggu kita, akan terus menyesatkan kita. Maka terus kita berzikrullah, mohon perlindungan Allah agar akhir hayat kita menjadi orang-orang yang diridhoi dan dirahmati Allah. Amin. Dan ditempatkan di jannahnya. Itu saja pesan saya. Ya, semua yang kami sajikan di sini adalah sebuah kisah nyata tanpa rekayasa. Semoga tayangan ini bermanfaat, dan saya mengucapkan terima kasih atas semua dukungan dan doa dari Sobat Mata Langit dan netizen yang sudah subscribe, like, komen yang positif, dan share. Jangan lupa untuk terus share channel ini ke teman, sahabat, dan keluarga agar kita selalu bisa berbagi kebaikan. Karena saya Ratna Listi, saya Panglima Langit. Kami akan terus melacak dan menelisik jejak mistik serta mengungkap yang tak terungkap lewat Mata Langit.